Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bagian kelompok kita tidak untuk menyampaikan materi tentang matlaul hadis. Adapun nanti yang akan disampaikan sebagaimana pernah kemarin juga sama Bapak disampaikan tentang pengertian matlaul hadis, sejarah matlaul hadis dan pentingnya mempelajari matlaul hadis, dan yang terakhir adalah kitab-kitab yang nanti kita akan duduk untuk belajar matlaul hadis. Dan terakhir nanti coba kita bareng-bareng untuk mengilustrasikan atau untuk coba langsung untuk praktek dengan kitabnya langsung. Ya, untuk sekarang menjelaskan tentang pengertian dan metode. Terus juga kitab dan pengertian dan metode dari matlaul hadis sekarang akan disampaikan oleh saudari Asri. Silakan untuk menyampaikan materinya. Bercerita saya untuk menyampaikan materi tentang matlaul hadis, yaitu lebih tepatnya mengenai pengertian dan juga metode dalam matlaul hadis ini. Secara bahasa, matlaul hadis yaitu dari kata matla yang berasal dari kata tola'at dengan arti terbit, muncul atau tumbuh. Kata matla itu sendiri merupakan bentuk isim makan dari tola'at. Jadi kata matla ini diartikan sebagai tempat terbit, tempat mulai atau tempat tumbuh. Kemudian metode ini merupakan salah satu metode dalam tahdits hadis yang dimulai dengan pengenalan lafaz pertama dalam matan hadis. Dalam metode ini diperlukan adanya pengetahuan pada orang yang akan melakukan tahdits mengenai lafaz yang terdapat di dalam matan hadis yang akan diteliti. Seperti yang kemarin sempat disinggung sama Bapak, jadi untuk matlaul hadis ini kita itu mencari penempatan hadis itu ada di kitab mana aja sih. Nah, itu tuh kita berdasarkan dari lafaz-lafaz awal yang ada dalam matan tersebut. Nanti untuk contohnya ada di bawah. Kemudian untuk kitab tahdits yang menggunakan metode ini merupakan kitab yang berisi susunan hadis di dalam kitab berdasarkan huruf hijaiyah. Seperti contohnya untuk hadis yang awalnya itu ada huruf alif akan berada pada kumpulan huruf alif dan seterusnya. Terima kasih kepada saudari Asri telah menyampaikan materinya. Yang kedua adalah penyampaian tentang sejarah matlaul hadis itu sendiri dan pentingnya kita mempelajarinya, yang akan disampaikan oleh saudari ini. Kemudian untuk tadi sudah dijelaskan oleh saudari Asri tentang pengertian dan metode matlaul hadis itu. Kemudian ada pula sejarah dari matlaul hadis, yang mana matlaul hadis ini pertama kali diterangkan oleh ulama pada abad kedua Hijriah, yang pada masa itu sebagian ulama baiknya kemudian memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab al-sunnah yang asli, juga menjelaskan metodenya, juga menerangkan hukum sahih atau dhaifnya. Selain ada sejarah tentang matlaul hadis ini, ada pula pentingnya mempelajari matlaul hadis ini. Yang pertama ada menjaga otentisitas hadis, yaitu membantu mempertahankan kesucian hadis dari penyimpangan atau pelakuan tidak pantas dan memastikan autentikannya. Yang kedua, menjaga kontinuitas hadis, yaitu membantu menjaga penyampaian hadis dari zaman ke zaman juga bisa terus dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjaga konsistensi hadis, yaitu membaca riwayat hadis dan memastikan bahwa setiap riwayat hadis konsisten dengan versi yang lain sehingga memastikan keakuratan hadis tersebut.
Dan yang selanjutnya adalah kitab-kitab yang harus kita hidup atau harus kita cari untuk kita mengetahui dari buku tersebut. Dan ada 6 kitab yang akan disampaikan oleh saudara sedikit. Adapun kitab-kitab yang bisa dirumuskan dalam metode ini, yaitu yang pertama ada kitab Jami' As-Shaghir. Kitab Jami' As-Shaghir merupakan karya ulama hadis terkenal yang dikenal sebagai Imam As-Suyuti atau dengan nama lengkapnya Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Imam As-Suyuti adalah seorang ulama Islam terkenal yang hidup pada abad 15. Beliau lahir tahun 1445 pada Masehi, kemudian beliau wafat pada tahun 1505. Untuk ketikannya beliau dilahirkan di Mesir. Kitab Jami' As-Shaghir adalah salah satu dari banyak karya tulisnya yang penting. Jami' As-Shaghir berisi sebuah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Imam As-Suyuti dari berbagai sumber hadis. Kitab ini adalah salah satu karya ulama hadis yang dikenal karena upaya mereka dalam merangkum hadis-hadis yang dianggap sahih atau terpercaya dari berbagai koleksi hadis. Kitab ini sering digunakan dalam dunia Islam sebagai referensi untuk hadis-hadis sahih. Namun penting untuk diingat bahwa ada banyak kitab dengan judul serupa atau mirip dalam tradisi hadis Islam. Dan pengarangnya dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan karya yang dimaksud. Kitab Jami' As-Shaghir karya Imam As-Suyuti termasuk dalam salah satu dari banyak kitab hadis yang populer dalam tradisi Sunni. Yang kedua yaitu kitab Al-Fath Al-Kabir. Kitab Al-Fath Al-Kabir adalah karya penting dalam tradisi Islam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir tahun 1372 Masehi, kemudian beliau wafat pada tahun 1449 Masehi. Nama lengkap penulisnya adalah Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia adalah seorang ulama dan ahli hadis terkenal dari sejarah Islam. Al-Fath Al-Kabir adalah sebuah komentar terkenal atas kitab hadis Sahih Al-Bukhari yang juga merupakan salah satu koleksi hadis paling terkemuka dalam Islam. Dalam Al-Fath Al-Kabir, Ibnu Hajar menyelidiki dan memberikan komentar terhadap berbagai hadis yang termuat dalam Sahih Al-Bukhari. Karyanya ini memperjelaskan dan memberikan konteks atas hadis-hadis tersebut. Kitab Al-Fath Al-Kabir sangat dihormati dalam dunia ilmu hadis dan telah menjadi rujukan penting bagi ulama-ulama dalam memahami serta menginterpretasikan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Karyanya ini merupakan dedikasi dan pengetahuan dalam Imam Ibnu Hajar dalam bidang hadis dan ilmu agama Islam. Kemudian kitab yang ketiga yaitu Jami'ul Jawami atau Al-Jami' Al-Kabir. Kitab Jami'ul Jawami adalah karya dari seorang ulama besar bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia lebih dikenal sebagai Imam Al-Bukhari dan terkenal sebagai penyusun salah satu koleksi hadis yang paling otentik dalam Islam, yaitu Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari adalah salah satu dari 2 kitab hadis paling terkenal dalam Islam. Yang lainnya adalah Sahih Muslim. Kitab ini berisi hadis-hadis yang telah melalui proses seleksi ketat oleh Imam Al-Bukhari untuk memastikan keautentikan mereka. Imam Al-Bukhari adalah salah seorang ahli hadis terbesar dalam sejarah Islam, dan ia dikenal atas kerja kerasnya dalam menentukan, memverifikasi dan mengklasifikasi hadis-hadis. Jami'ul Jawami mungkin merujuk pada kumpulan hadis-hadis yang lebih luas yang Imam Al-Bukhari telah mengumpulkan dalam karyanya yang lebih terkenal, yaitu Sahih Al-Bukhari. Kitab ini adalah sumber penting bagi umat Islam dalam memahami ajaran dan praktik-praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya masuk kepada kitab yang keempat di sini. Pada kitab Mawsu'ah At-Tashrif atau juga dikenal sebagai At-Tashrif Bima'rifil Madzahib wal Adyan wal Milal wal Nihal dalam bahasa Arab, yaitu sebuah ensiklopedia yang merincikan berbagai pandangan dan keyakinan yang berbeda dalam agama-agama dan mazhab-mazhab yang ada di dunia. Ensiklopedia ini dikarang oleh seorang ulama Muslim
Muslim bernama Muhammad ibnu Abdul Karim As-Sasani yang lahir pada tahun 1076 dan wafat pada tahun 1153. Ibnu As-Sasani merupakan seorang sejarawan dan filsuf Islam yang terkenal karena karyanya yang banyak membahas pemikiran dan kepercayaan agama-agama dan mazhab-mazhab yang berbeda. Kemudian kitab ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal, yang mana di dalamnya itu menyelidiki berbagai keyakinan dan pandangan dalam agama-agama, termasuk agama-agama yang tidak berdasarkan Islam seperti Kristen, Yahudi, Zoroastrianisme dan banyak lagi. Kemudian yang kelima yaitu kitab Hidayah Al-Bari. Ini merupakan salah satu karya penting dalam bidang hadis yang ditulis oleh ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Tahir Al-Makki Al-Qurdi Al-Hanafi yang lahir pada tahun 1198 Hijriah dan meninggal pada tahun 1246 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama terkemuka dalam ilmu hadis yang memiliki kontribusi penting dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam kitab ini merupakan salah satu dari banyaknya karya ulama yang mencoba untuk menjelaskan dan juga mengomentari hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan salah satu koleksi hadis yang paling terkenal dan dihormati dalam Islam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu kitab Al-Jami Al-Azhar fi Hadits An-Nabi Al-Anwar. Kitab ini merupakan karangan dari Imam Al-Manawi dengan nama lengkapnya Abdul Rauf bin Taj Arifin bin Ali Zainal Abidin bin Yahya bin Muhammad Zain bin Al-Haddadi Al-Manawi Asy-Syafi'i. Beliau ini lahir di Kairo, Mesir pada tahun 952 dan wafat pada tahun 1031 Hijriah. Beliau ini merupakan salah satu ulama masyhur yang memiliki lebih dari 80 tulisan dengan berbagai keutamaan dan juga ilmu pengetahuan dengan kontribusi dan manfaat yang tinggi untuk manusia. Kemudian dalam kitab ini itu mengandung berbagai tema, yakni yang menyangkut dengan keimanan, akhlak, ketuhanan, hukum dan juga lain-lain. Nah, di hadis ini tuh urutan hadis yang ditampilkan dalam kitab ini itu berdasarkan huruf hijaiyah yang mengawali setiap hadis dengan terbagi menjadi 3 juz, 29 bab dan 1302 halaman dengan bertulis nama manual oleh Imam Al-Manawi itu sendiri. Dan kitab ini diterbitkan di Kairo, Mesir oleh Markas Arabia pada tahun 1980. Untuk metode yang digunakan dalam kitab ini yaitu dengan mengumpulkan hadis Nabi sebagai versi baku yang kemudian ditampilkan dengan sistematika susunan hadis berdasarkan susunan abjad hijaiyah. Terima kasih. Itulah adalah kitab-kitab 6 kitab yang menjadi rujukan kita di sini. Biar lebih teman-teman lebih mengerti dari tadi, maksudnya pengertian kan tadi udah dari pengertian metode sejarah pentingnya kitab ini dan rujukannya, kita akan coba untuk mengilustrasikan atau langsung mempraktekkan pada kitabnya langsung. Saya akan coba, karena kebetulan teman saya membawa kitabnya langsung dan Sohir, kita coba mengilustrasikan hadis atau hadis barang-barang. Boleh dipinjam bagian kitabnya? Boleh. Kita coba ilustrasikan ya, teman-teman. Harus boleh. Ya, ini teman-teman kitabnya dan Sohir langsung. Kita coba praktekkan. Kita coba cari satu hadis di sini yang paling gampang ya, yang teman-teman sudah mengetahuinya, tentang niat saja ya. Tentang niat, innama a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajarahu lain. Ya, itu teman-teman, ketika kita mengambil, kata Bapak juga waktu minggu kemarin saya masih ingat, ketika kita mendengarkan satu hadis dan kita mengingatnya, lalu kita pengen mengetahui kitab hadis yang disampaikan itu di kitab mana saja, kita
ini caranya teman-teman. Nah, pertama, kita ingat dulu hadisnya itu, bawa hadisnya itu ke perpustakaan ataupun kalau kalian sudah mendapatkan kitab ini seperti ini, langsung cross check kepada kitabnya langsung, kitab ini, kitab Jami' Shaghir ini, dan lihat adakah hadis ini. Kalau ada seperti tadi, innamal mu'minuna, hadis ini juga dicantumkan. Ternyata hadis ini juga tercantum bukan di Bukhari saja, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Di sini diterangkan bahwa dalam hadis ini, nama al-Bunyan ini ada dalam kitab yang diberi inisial Pop. Inisial Pop itu di mana saja? Yang pertama, inisial Pop itu ternyata di Lahuma. Ketika tadi saya nanyakan kepada Abdul Bari, Kang Bari, Lahuma itu adalah Bukhari dan Muslim. Lalu di sini juga diterangkan dalam Bukhari itu kitab jilid nomor 1. Kalau dalam Muslim itu nomor 1970. Oh, 1907. Kalau ada juga di Ibnu Dawud nomor 2201. Ada juga di Tirmidzi nomor 1647. Terus masih banyak nih. Jadi yang huruf H itu saya belum tahu ya kode-kodenya, jadi harus lihat dulu teman-teman. Oh, ini. Ini saya coba difotoin ya. Ya. Nanti coba difotoin dan teman-teman juga bisa lihat di situ kode-kode nyata. Itu adalah langkah untuk kita mengetahui hadis yang kita dengar itu di kitab mana saja beradanya. Contohnya itu hadis tentang niat ada lebih dari 3 kitab ditulis dan lebih dari 3 kitab ditulis. Jadi sangat familiar ataupun banyak orang yang tahu ya tentang niat ini. Nah, udah dikirim. Nah, itu teman-teman. Itu ada ilustrasi ataupun langsung kita praktek kepada kitabnya langsung. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah atau di kosannya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Tidak ada. Ditutup dengan doa. Oh, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak, kami tutup dulu kelompok kami. Ada tambahan nanti dari Bapak. Ditutup dulu sama doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Terima kasih, Pak. Jadi itu kan sesuai dengan apa? Kemudian yang dikerjakan teman-teman di tempat itu adalah rangkumannya, rangkuman dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi
tetap masukannya bahwa bukan dalam bentuk PowerPoint, tapi justru tulisan rangkuman yang isinya apa yang saya bahas di sini, kemudian ditambah dengan rujukan-rujukan, kemudian diperkaya dengan literatur-literatur yang Anda pelajari. Kemudian contoh itu jangan yang sama supaya lebih kaya. Kalau lama-lama kan sudah dicari yang lain. Baik, kita masuk ke kalau yang Labzul Al-Fazil tadi sudah di kemarin, cuman dibahas dulu. Kalau itu bagian yang hari ini. Kalau kemarin Jalur Sogir tadi teman-teman kitabnya dapat semua yang 6 itu enggak ya? Berapa yang dapat? Sedikit. Apa aja? Nah, ini kitab Mu'jam Al-Mufahros li Alfazil Hadis An-Nabawi. Artinya Mu'jam itu ya kamus hadis. Ditulis oleh Dr. Ustaz Dr. Aye bin Sing Ustadzul Arabiyah di Jami'ati Leiden. Ini kita sudah lama sekali ya, jadi 1936. Berarti sudah 80 sekian tahun. Artinya itu sudah tidak mungkin sudah sulit dicari bukunya. Sementara sekarang sudah tahun 2023. Ini contoh isi dalamnya. Jadi abada di sini ya, alif, ba, dan dal. Ini contoh kata dasarnya. Nanti di bawahnya itu ada abadun. Ada apa lagi? Alif, ba, dal gitu ya. Kalau kita ambil satu contoh,
Nah ini. Man syaribanil syurbatan lam yasma' ba'daha abadan. Jadi yang dia soroti itu abadannya ini. Nanti hadis di bawahnya antahba antahyau fala tamutu abadan. Nah, abadannya yang disoroti. Illakum antasubu fala tahrumu abadan. Nah, kalau lafzun min al-fazil hadis ya satu kata saja. Hanya untuk abadan itu hadisnya enggak sekali. Abadan. Nah, berarti alamatnya itu kan alamatnya pokoknya man syaribal min syurbatan, ini alamatnya. Hadis yang ini ini halamannya. Berarti kalau halam berarti Ahmad bin Hanbal jilid 2 nomor hadis. Nah, yang saya dapatkan kitabnya itu sampai 7 jilid. Nah, di kitab ini hanya memuat kitab yang 6 saja, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ahmad bin Hanbal. Coba kita periksa ya di dia tidak ada ya itunya Pak, simbol-simbolnya yang dia batasi. Ini belum ketemu aja. Harusnya setiap buku itu ada di pengantarnya itu rumus-rumusnya, kayak di Jami'us Shaghir kan ada ya, di halaman awal kho untuk Bukhari, kemudian kho untuk muttafaq alaihi gitu ya. Ya. Di mana? Nah, di tulisan di atas ini. Di atas halaman enggak di halaman apapun ada ya. Coba lihat dari mana.
Itu Pak. Itu bukan sini. Itu kok. Nih. Dal yakni Abu Daud dari mi tomato ya berarti bukan kutubus sita tis'ah ya 9 Nun Nasai Mim untuk Muslim Muwatta Dalia itu dari mi Dal aja Abu Daud Tirmidzi ya. Nah, jadi dia tinggal satu kata saja. Nah, makanya inilah nanti yang berkembang sampai ke digital walaupun tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa ini cikal bakal digital, nggak ada. Yang jelas yang paling mirip ini. Kalau ini kan harus istiqoq dulu. Istiqoq itu dikembalikan ke mufradnya. Sementara kalau nanti digital itu, kalau digital kan contoh digital ya ini di sini. Kita lihat satu ya. Nih. Hatta yablughu ilal lati wa yawma wa yabitu indaha. Ini Abu Daud bab nikah nomor hadis 38. Nah, kalau digital itu nanti yablughu hatta yablughu memang bisa yaumuha wa yabitu bisa. Ada Tirmidzi ya. Nah, kalau saran saya supaya kawan-kawan punya Maktabah Sambilah di laptopnya. Nah, kalau digital kan begini aja, ambil satu potong langsung. Tidak ada. Nanti kita harus nyari yang kata lainnya. Hatta yablugha tidak fayabitu indaha
malah tidak ada di Tirmizi. Kayak gitu enggak. Nah ini lihat di Abu Daud ada, di Ahmad juga ada. Nah ini perbedaannya nih. Nah yang di buku itu dia bilang Ataya berubah lagi. Oh ini dal ya. Abu Daud. Oh ada ini. Abu Daud 2135 kita cek. Mana tadi? Berapa? Nah ini. Dal kitab nikah 238. Ini dal kita bab berapa? 38. Tidak ada. Nomor bab. Ya. Nah di Sunan Abu Daud kan dia minta tadi, dia bilang di kitab nikah ya. Ini kitab nikah bab 38. Kalau pakai cara yang sedang kita pelajari ini, harusnya kita nyarinya Abu Daud ya, Sunan Daud. Ini ceritanya kita ke perpustakaan. Nah di saya ada ini ada Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud kitab nikah bab 38. Nah disinilah manual itu repotnya ya, scroll sampai tangan kita, jari kita harus dikambil. Belum lagi kalau buku yang dibilang di kitab Mu'jam Mufaros itu beda terbitan. Kalau beda terbitan, beda lagi tuh letaknya. Makanya jadi usang dia. Nah ini nih. Ini kan dia bilang di kitab Daud, Abu Daud. Abu Daudnya terbitan yang mana gitu? Terbitan tahun berapa? Sementara Sunan Abu Daud itu sudah diterbitkan berkali-kali. Nah makanya saya sejak 10 tahun terakhir itu hanya memberi informasi tentang manual begini, langsung dibawa ke digital. Supaya kalau kita pakai yang manual yang 5 metode itu, justru bukunya udah pada nggak ada, udah nggak terbit. Yang dia maksudkan ini ada halaman. Dia bilang di sini,
Dal Abu Daud kitab nikah bab 38. Ini Daud di sini itu terbitan yang tahun berapa? Nah, sementara kalau kita pakai digital, kita langsung dapat Abu Daud ini terbitan Darul Fikri jilid 1 halaman 649. Ini nomor hadisnya. Gitu. Nah, al-fas itu begitu. Terus apa lagi bisa? Ada pertanyaan nggak sampai ini? Jadi relatif langkah kerjanya sama dengan yang Jami Shogir. Jadi minggu depan kelompok berapa? 4. Kelompok 4 itu Anda buat ilustrasi tentang mu'jam, kemudian perlihatkan buku-bukunya, buku mu'jamnya, lalu yang 9 kitab itu mulai Bukhari sampai ini coba dideskripsikan kitab yang dia bilang itu yang terbitan berapa, ada di bukunya itu, di mu'jam itu gitu. Baru Anda bikin ilustrasi tentang penggunaan metode ini, metode labzun min al-fazil hadis. Bikin contoh yang beberapa ya sekitar 3 contoh ya dengan hadis yang tidak pernah, yang belum ya. Nanti coba bikin alasan kenapa Anda memilih hadis itu. Salah satu contoh memilih hadis, oh ya Pak, lagi Maulid Nabi, kami ambil hadis tentang Maulid Nabi. Oh iya, ini lagi viral di media sosial. Oh iya, ini hadisnya tentang jual beli karena TikTok lagi mau ditutup hari ini. Bisa alasan-alasan itu Anda pakai. Jadi labzun min al-fazil hadis itu yang pertama hadisnya dipenggal, kemudian ditajrid. Tajrid itu diistiqoq, dikembalikan ke kata dasarnya sulasi. Lalu lihat di mu'jam mufaros, nanti ada alamat di situ, namanya cari, baru cari di bukunya. Nah, saya kira sekarang kalau kita mau menggabungkan antara manual dengan digital, bisa dengan cara, oh iya, penggalan hadis coba kalau ini umpamanya ya, ayyaumin tuwfiya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu yaumal isnin. Berarti kalau umpamanya kita lihat di kamus mu'jam ini, oh iya, di situ ada penggalan hadis. Maka penggalan hadis itulah umpamanya ambil yaumal isnin. Yaumal isnin kita bawa ke perpustakaan digitalnya. Yaumal isnin. Yaumal isnin. Nah, di sini ada yaumal isnin, maka kita ambil di mana alamatnya?
ada Kho, ada Ahmad bin Hanbal. Nah ini kan buku dua ini ya, buku yang dua ini. Ya udah tinggal di drop. Salah ketik mungkin. Ini nggak ada alif lamnya. Ya. Nah tadi di kitabnya itu alam Janais 94. Nah sini ada Janais. Nah di situ ada Janais. Janais. Janais 94. Ini yang paling dekat ini nih. Ya. Paling begitu untuk menyambungkan antara manual dengan digital. Apa yang ada di kamus itu. Kalau kita tidak ingin kamus itu atau metode itu ditinggalkan. Nah kalau di Mu'jam Lafzun min Al-Fazil Hadis cuma satu kitab yang di Mu'jam Al-Mufakhros. Ada pertanyaan? Kita simulasi ya kalau nggak ada pertanyaannya. Sekarang Anda coba cari hadis, nanti kita coba lihat di Mu'jam. Kira-kira nanti ngusulin hadis apa? Yang berkaitan dengan Maulid Nabi lah. Jangan yang ini ya. Sambil Anda mencari yang pendek ya, yang pendek. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, saya mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar bertanya, berapa lapis kalian mengkafani Rasulullah SAW? Lalu Aisyah menjawab, 3 lapis suhuliyatan. Suhuliyatan itu kain selendang
selendang yang tidak berjahit dan tidak juga disorbanin kepalanya. Lalu Abu Bakar bertanya lagi kepada Aisyah, pada hari apa Rasulullah SAW wafat? Aisyah menjawab, hari Senin. Lalu Abu Bakar bertanya lagi, ayyi yaumin hadza? Hari ini hari apa ya? Qalat yaumal Isnin. Aisyah menjawab, hari Senin. Lalu Abu Bakar berkata, arju fima baini wa baina. Saya berharap bima baini wa bainal laili. Ini artinya adalah saya berharap tidak tidur malam ini. Banazara ila sawbin alaihi. Lalu Abu Bakar melihat lapisan kain karena yang produksi ini rajaan min Ja'far. Lalu Abu Bakar melihat lapisan lainnya, lalu dia jamrul fi, ingat bahwa Rasulullah pernah sakit dan memakai baju itu. Oh ya, Abu Bakar yang sakit ya, Abu Bakar sakit dan pernah pakai baju itu. Radi'a min Ja'faran, terjahit dari Ja'far ya. Ja'faran itu model kain di Arab. Maqala iksilu thawbi. Lalu Abu Bakar bilang, cucilah pakaianku ini, wazidu alaihi thawbaini faqaffin. Iya. Lalu tambahkan 2 helai lagi, lalu kafani aku dengannya. Lalu ini maksudnya gimana, kata Aisyah ya? Qala innal hayya ahaqqu bil jadid minal mayyit innama lil ma'la falam yatawaffa hatta amsi min lailatis sulasa. Hatta amsa min lailatis sulasa. Orang hidup lebih berhak pakai yang baru daripada yang meninggal. Innama lil ma'lati falam yatawaffa hatta amsa min lailatis sulasa. Ngaji. Jadi bahasanya itu bahasa susah. Kemudian Abu Bakar bilang, ini pakai baju saya aja, saya pakai yang baru, gitu maksudnya kan. Nah, kita nggak ngerti bahasa mereka gimana. Dan wadufina qabla ayyusbiya, dikuburkan, dikebumikan sebelum subuh, tengah malam berarti dikubur. Ya udah, kita tinggalkan aja. Hadisnya apa yang kalian cari? Pak, kalau hadis ini biasanya di mulut itu ada yang hadis mana kabar sunati, aku tak kabar ini, mana kabar karena
Terus. Coba diulang. Mana apa sunati? Saya. Coba lagi dibacain man ahabba sunnati. Man ahabba sunati, faqad ahabba ini, wa man ahabbani karena mati kerjanya. Kana ma'i fil jannah. Ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ada juga ya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini redaksinya kalau di Al-Kubra Ibnu Battah. Kalau di Mustadrak berarti kita cari habba itu ya, atau jannah. Nah, harus dipakai. Nah, ini yang di atas ini jadi ini ya, jadi tanda. Udah urutan hurufnya. Tamim, apa ya?
ada habbain. Man ahya ya. Nah ini ada ahabbani kal yuhibbahu ya. Ada juga pokoknya manual misalnya lah. Jadi dia kumpulin di situ yang ada habba-habbanya. Nah kalau umpamanya dari habba nggak ketemu, berarti cari kata yang lain. Umpamanya dari jannah jadi jin dan nun, gitu. Atau dari kata yang lain ahya, ha dan ya. Nah nanti ya udah ini yang ngasih hadis memang kelompok dari minggu depan, bukan? Jadi Anda yang kelompok minggu depan cari hadis yang mana kelompok minggu depan? Mau hadis apa tadi? Belum nyari. Mau hadis ini ya? Nanti nyari lagi. Nanti nyari lagi. Ya. Cobain satunya di sini kalau mau. Di situ kan tadi kalau nggak ada ganti. Contoh ya. Jadi ini hadisnya, kemudian ini isyaratnya apa, rumus-rumusnya gitu kan. Tulis hadisnya, masukkan halaman-halaman dari kamus ini, baru ke bawahnya itu dirinci satu-satu. Namanya ini Bukhari pada jilid ini ambil hadisnya sweet gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Kalau tadi belum yang tadi bikin nggak contoh hadis? Belum. Ya. Nanti bikin lah. Insyaallah. Jadi man ahya, tulis man ahya. Kemudian ini rumusnya dari kamus. Nah itu kan di footnote dari halaman berapa, jilid berapa gitu. Baru di bawahnya itu setiap rumus itu kita pretelin. Berarti akhrajahu Bukhari di dalam kitab Bukhari jilid sekian, bab sekian. Baru cantumin hadis dan sanadnya. Baru nanti di bawah coba kita lihat ada berapa alamat ya. Nah untuk tidak menyulitkan kalian, ya setelah dapat dari kamus itu alamatnya, boleh Anda libatkan ya perusahaan digitalnya. Ingat. Kalau mujamnya udah ada ini mujamnya itu di deskripsi juga mujamnya lah.
kita minggu depan aja. Tahun 2014. Ada pertanyaan sampai di situ? Kalau nggak ada kita selesai. Pak, lihat hadis yang tadi. Ya, Pengen lihat hadis yang tadi mau dicari. hadis yang mana? Yang tadi man ahya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu artinya dia mencintai aku. Siapa saja yang mencintai aku, nanti bersama di surga. Cuman hadis ini kita nggak tahu apa sahih atau enggak. Tapi kalau mau sahih mau enggak, kalau saya mah tetap yakin namanya hadis ini. Kita megang Hasan di Jami Sahih. Ini ya. Nah di sini dia bilang wafil hadisi kisatun tawilatun. Ini yang tadi yang kita cukup. Masih ada kuliah di sini. Kelasnya di sini. Di